Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Junior 009. Ya, hari ini kita bakal bahas helm lokal alias lokal pride punya. Helm apa yang kira-kira bakal gue bahas? Helm ini tuh helm yang cukup lagi diminati lah saat ini. Nah, kita langsung lihat aja helmnya. Ini dia. Loh, mau ngasih lihat helm kok malah bumper ya. Jadi ya, ini dia helmnya. Ini adalah sebuah KYT. KYT dengan jenis TT Course. Brand KYT ini adalah brand KYT dari Indo. Jadi ini adalah lokal pride punya. Dan helm TT Course ini helm yang cukup fenomenal akhir-akhir ini ya. Helm ini tuh lagi digandrungi oleh rider-rider tanah air karena beberapa poin, terutama dari harganya yang cukup terjangkau. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang helm ini dan kita langsung mulai aja reviewnya dari yang pertama. Oke, kita bakal bahas dari desainnya. Nah, seperti yang bisa kalian lihat ya, desain helm ini tuh kekinian banget gitu. Khas banget KYT zaman now. Dimana desain ini tuh udah dipakai siluetnya itu oleh KYT NFR, NX Race, NZ Race, bahkan di KYT Thunder Flash juga. Dengan ciri khas yaitu di depan udah pakai visor flat, terus dia ciri khas di fan-nya yang seperti ini. Terus di belakang juga ada rata-rataan kayak gini dan ada spoilernya, itu udah khas banget KYT masa kini. Dan di helm ini pun ada DNA KYT yang seperti itu, which is ini udah bagus banget gitu loh. Terus juga ini untuk grafisnya, kebetulan ini pakai grafis pembalap atau motif pembalap, yaitu pembalap si Jerome. Dia nomornya 5 dengan warna oranye, kuning, dan hitam perpaduan yang bagus banget gitu. Sekarang kita bahas dari segi spesifikasinya. Nah, helm ini memiliki shell berbahan termoplastik ya. Ini masih termoplastik, tapi masih cukup bagus lah. Karena dia sudah bersertifikasi DOT dan SNI, which is itu udah cukup banget buat dipakai sebagai helm harian. Terus kalau kita lihat di depan sini, visornya dia udah menggunakan visor flat. Dan kebetulan yang gue review ini udah pakai yang dark visor, jadi udah keren banget lah gitu, udah cocok banget dipakai buat San Mori. Di visornya udah ada tear off post, jadi kalau kalian mau pakai tear off itu kalian udah tinggal pasang aja. Ditambah ini juga udah visor flat, jadi gampang banget lah masang tear off-nya gitu. Terus kalau kita lihat di depan sini, di atas sini, dan di atas sini itu ada ventilasi udara, dimana ventilasinya ada ventilasi mulut, ada yang di jidat, sama di kepala ini ada 2. Dan ventilasi ini nanti bakal kita bahas, oke? Mundur ke belakang, di sini ada spoiler yang cukup tajam, dan ini desainnya keren banget. Khas banget helm kekinian. Jadi helm kekinian tuh harus ada spoilernya. Dan TT Course ini udah punya spoiler, yang artinya TT Course ini udah lolos sertifikasi helm kekinian gitu. Sekarang kita masuk ke dalam. Nah, di bagian dalam sini itu kayak khasnya KYT lah ya. Dia memiliki busa yang empuk, terus bahan kainnya juga lembut banget kalau nempel ke pipi. Dan ini cukup nyaman lah kalau dipakai gitu. Terus kalau kita geser ke bawah, di bawah sini dia punya strap berjenis double D-ring. Nah, double D-ring ini juga khas banget helm kekinian. Rata-rata helm zaman now juga udah pada pakai double D-ring semua. Helm ini berkisaran berat di 1450 gram, which is ini tuh nggak terlalu enteng, nggak terlalu berat juga, karena masih bisa gua angkat pakai satu tangan kayak gini kan. Tapi nanti kita lihat lah review dari gua bagus apa enggak. Oke? Nah, itu dia spesifikasi helmnya. Helmnya ini udah ya cukup keren banget. Sekarang kita masuk ke pros and cons-nya. Kita mulai dari pros-nya dulu. Kira-kira apa sih yang gue suka dari helm ini? Yang pertama, desainnya ini bagus. Desainnya ini kekinian banget. Yang kalau dipakai San Mori itu pasti diliatin orang. Jadi itu salah satu poin plus yang gue kasih ke KYT TT Course ini. Terus poin plus yang kedua gue kasih ke helm ini adalah kenyamanannya. Ya khas KYT lah ya. Kalau dipakai itu nyaman, busanya empuk, kain di pipinya itu lembut banget. Itu salah satu poin plus juga buat si TT Course ini. Terus poin plus yang ketiga gue kasih buat si helm ini adalah ternyata dari beratnya yang 1450 gram ini, ternyata ini enteng loh.
Kalau dipakai di kepala tuh nggak kerasa berat gitu. 1450 gram tuh harusnya cukup berat gitu ya di kepala. Tapi ini nggak. Mungkin karena proporsi berat dari si helmnya itu bagus. Jadi kalau gue pakai kisaran 60 menit atau sejam, itu nggak terlalu kerasa berat di kepala gue gitu. Which is good banget. Keren KYT. Terus poin plusnya lagi ada di ya sistem double daringnya nih ya, lebih safety. Terus apa lagi ya? Kayaknya udah dari segi poin plusnya itu aja. Sekarang kita masuk ke poin minusnya atau cons-nya. Nah, dari cons-nya ini gue harus menerapkan kejujuran karena ini adalah dari hati nurani gue sendiri. Cons dia yang pertama adalah dia itu berisik banget. Ya, berisik banget. Berisiknya tuh berisik angin. Gue nggak tahu anginnya tuh datang dari mana. Tapi kalau gue pakai helm ini di kecepatan kira-kira 60 km per jam, itu angin di kanan kiri berasa kayak angin puting beliung. Sumpah berisik banget. Terus cons yang kedua, ini airflow-nya tuh nggak kerasa gitu loh ya. Gue nggak bohong, ini menurut gue airflow-nya masih kurang berasa. Masih ademan kipas angin daripada ventilasi di helm ini. Karena ventilasinya ya ada di mulut, di jidat, dan di kepala ini agak kurang kerasa di kepala gue. Beda cerita kalau misalnya kita buka visornya. Kalau buka visor ini pasti adem banget lah rasanya. Terus cons yang selanjutnya ada di slot intercom. Helm ini gue nggak rekomendasiin buat pakai intercom karena apa? Karena slot yang ada di kuping itu kecil banget. Jadi kalau dipakein intercom itu akan menyisakan ruang di kuping kalian tuh sangat sempit. Bahkan kalau di helm ini ya yang gue pakai, itu kuping gue akan kelipet kalau lagi make. Dan kalau misalnya kuping gue nggak kelipet, itu pasti kuping gue kerasa keteken karena ada speaker yang ngeganjel di kuping gue. Dan itu sangat mengurangi kenyamanan yang diberikan oleh si helm ini gitu. Jadi helm ini menurut gue kurang cocok kalau pakai intercom. Terus minusnya yang terakhir, yang paling parah adalah si pengunci strap ini nih. Jadi double daring itu pasti di ujungnya ada kayak pengunci plastik gini. Dan ini kalau misalnya lagi ngunci, itu susah banget men dibukanya, asli. Gue nggak bohong, itu susah banget dibukanya dan gue harus susah payah dulu kalau mau ngebuka si strapnya. Apalagi kalau habis riding gitu kan, lagi panas-panasnya mau ngebuka itu aja susah, bawaannya jadi kesel gitu. Itu cons yang terakhir bisa gue berikan ke TT Course ini. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke kesimpulan. Nah, kesimpulan gue buat KYT TT Course ini helm yang cukup worth it lah ya. Dengan harga kisaran dari 900 sampai 1.100.000 tergantung sellernya. Kalau ada yang digoreng ya gue nggak tahu harganya jadi berapa. Helm ini cukup worth it dengan harga segitu. Dengan harga yang cukup murah, dia memberikan desain yang keren banget kayak gini. Terus bahannya termoplastik juga udah cukup kuat, double daring, dan dia ya penampilannya keren banget gitu, cocok banget buat dipakai San Mori. Tapi kalau kalian ingin meminang helm ini, itu kalian harus berpikir ulang karena tadi yang gue bilang ya, dia punya kekurangan di ada berisik anginnya. Nah itu harus kalian antisipasi dengan cara apapun yang kalian punya. Gue nggak ngerti cara ngilangin berisik angin tuh kayak gimana, jadi silahkan pilihan ada di kalian. Yang kedua, kalian harus mempertimbangkan juga kalau kalian ingin pakai intercom, itu kalian harus nyari speaker yang setipis mungkin. Kalau bisa kalian cari intercom yang setipis kertas gitu loh, jadi nggak ngurangin ruangan di kuping kalian dan kuping kalian tetap terasa nyaman kalau lagi pakai helm ini. Paling gitu aja sih kesimpulan dari gua. Selebihnya ya helm ini adalah helm yang cukup bagus dan cukup worth it kalau kalian mau beli helm KYT full face. Oke, mungkin segitu aja yang bisa gue sampein buat kali ini. Thank you so much semuanya yang udah nonton video gue dari awal 2020 sampai sekarang. See you next year guys. Jangan lupa di subscribe ke channel gue kalau kalian belum subscribe. Komentar ya di bawah para pengguna TT Course nih. Menurut kalian gimana sih menggunakan TT Course itu? Apakah enak atau enggak? Apakah worth it atau enggak? Dan kita akan ketemu lagi tahun depan. Oke, jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, komentar juga di bawah. Terakhiran, gue akan bilang bye-bye.